سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. Syukur alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita mendapat kehormatan sebagai masyarakat Banyuwangi bisa menyambut kehadiran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Pribudiarta Dursitepu MM yang hadir bersama dengan segenap jajaran. Yang kami cintai dan selalu kami banggakan Bupati Banyuwangi, Ibu Fiesdiandani Aswar Anas. Yang kami hormati Kepala OJK Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulkifli. Hadir juga di tengah-tengah kita pimpinan cabang Bank Jatim Banyuwangi, pimpinan BRI Cabang Banyuwangi, pimpinan Pegadaian Banyuwangi, segenap anggota tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi, seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, launching program tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi berupa program pemberantasan rentenir pasar di Kabupaten Banyuwangi bisa kita laksanakan dengan baik, lancar dan manfaat untuk kita semua. Program ini pada hari ini adalah bagaimana kita mendekatkan saudara kita yang ada di pasar di Rogo Jampi ini khususnya. Nanti akan berkembang ke pasar-pasar lain di Banyuwangi. Insya Allah kepada masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan paham bagaimana berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Tugas kami Bapak Ibu, tugas kami mendekatkan antara masyarakat kita dengan lembaga jasa keuangan. Sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, saudara kami lembaga jasa keuangan siap untuk bantu itu. Di sini kita banyak, ada Bank Umum, ada BPR. Yang nanti akan membantu para masyarakat di Banyuwangi itu untuk akses keuangan sehingga nanti ini memberikan multiplier efek kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Banyuwangi, Ibu. Nah, pada hari ini dari sekian banyak lembaga jasa keuangan pada hari ini yang kami tunjuk untuk pelaksana kita pada hari adalah BRI dan Pegadaian. Karena apa? Inilah Pegadaian ini kita perankan untuk mengenalkan produk keuangan mikro kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di Pasar Rogo Jampi ini khususnya pada pagi ini. Mohon maaf Pak Sesmen kalau acaranya ada di depan pasar dan ramai banyak orang mobil lalu lalang. Inilah konsep Banyuwangi Pak Sesmen, di mana kami punya tagline bahwa semua tempat adalah destinasi. Jadi pasar pun adalah destinasi, ya, yang bisa selalu kita buat acara. Kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di pinggir sungai, bahkan juga kadang-kadang pernah kita di tengah perkampungan. Ya, jadi kalau kita buat acara tidak harus di dalam gedung, tidak harus di tempat yang mewah, tetapi di pasar pun nyaman, kita buat nyaman dan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Inilah konsep kegiatan yang selalu kami lakukan di Kabupaten Banyuwangi. Dan juga hari ini saya bersyukur tadi Pak Zulkifli sudah menyampaikan banyak hal tentang dukungan dari OJK kepada seluruh pedagang pasar yang ada di Banyuwangi. Ya, kami memang selama ini kita butuh kerja keras Pak Zulkifli, di mana kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pedagang pasar, kepada para pelaku UMKM untuk bisa melek terhadap perbankan. Karena di persepsi mereka itu, Pak Zulkifli, bahwa urusan dengan bank itu rumit. Butuh sinergi, Pak Zulkifli, antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan OJK dan juga perbankan untuk menyadarkan kepada para pedagang pasar agar melek terhadap perbankan, gitu ya. Dan memang kegiatan TPAKD ini adalah yang diinisiasi oleh OJK dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti akan ada dampak yang positif, terutama bagaimana kita menghilangkan bank titil. Kalau di Banyuwangi dibilangnya bank titil, rentenir itu namanya bank titil. Kalau di Jakarta rentenir. Nah, maka dengan terus kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, bagaimana bank itu memudahkan
memudahkan bagi para pedagang untuk bertransaksi, untuk membayar listrik ya sekalian, membayar tagihan-tagihan lainnya. Nah ini yang harus kita terus sosialisasikan. Maka hari ini kami sangat senang sekali OJK hadir di Banyuwangi beserta teman-teman dari perbankan yang terus mendukung proses digitalisasi bagi para pedagang pasar dan UMKM. Karena kami punya program UMKM naik kelas, salah satu indikatornya adalah proses keuangannya harus sudah terdigitalisasi. Ya, dan bagaimana para pelaku usaha, pedagang pasar, UMKM ini juga sudah menggunakan bank sebagai sarana transaksi. Ya, jadi bukan lagi uang tunai. Maka nanti kalau misalkan Pak Sesmen melihat di pasar, beberapa pedagang pasar sudah menggunakan kris. Ya, sudah menggunakan kris, kita fasilitasi menggunakan kris sehingga nanti bisa belanja dengan handphone langsung, dengan m-bankingnya langsung dipotong di rekening kita. Nah inilah cara kami untuk mempermudah pelayanan di masyarakat dan juga bagaimana mudah-mudahan dengan digitalisasi yang dilakukan oleh perbankan ini nanti mudah-mudahan omset para pedagang ini bisa meningkat, mereka juga pengetahuannya bertambah dan insya Allah dengan program UMKM naik kelas penjualan dari para pedagang pasar ini bisa terus meluas, tidak hanya di sekitar pasar Rogo Jambi ini saja, tapi mungkin bisa di seluruh Banyuwangi, bahkan mungkin bisa di luar Banyuwangi. Selanjutnya kami mohon izin dan berkenannya untuk menyampaikan sambutan sekaligus motivasi bagi kami semua kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Pribudiarta Nursitepu MM, kami persilakan. Saya sangat mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi pada hari ini terkait dengan mendorong agar usaha mikro dan usaha super mikro, mungkin tadi yang saya dengar itu karena yang 1 juta modalnya itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah kementerian yang urusannya itu terkait dengan masalah perempuan, masalah anak, dan masalah keluarga. Nah, terkait dengan usaha mikro atau ekonomi atau kewirausahaan perempuan ini, seperti yang telah menjadi mandat dari Bapak Presiden kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan pada bulan Oktober tahun 2019, Bapak Presiden memberikan amanah, ada 5 amanah beliau. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan pengasuhan buat orang tua dan keluarga. Dan yang kelima adalah bagaimana mencegah pekerjaan. Nah, dari 5 arahan Presiden tersebut, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi ini sudah sangat selaras dengan arahan Bapak Presiden. Jadi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan itu tentunya sangat selaras dengan arahan Presiden. Perempuan pengusaha mikro itu biasanya terkait dengan isu akses terhadap kredit, akses terhadap pasar, dan akses terhadap teknologi. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana perempuan pengusaha mikro itu memperoleh kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pengelola para pihak yang mengelola keuangan. Nah, karena itulah kemudian perlu juga mungkin saya tambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa hampir 98% ini data dari Kementerian BUMN yang kami terima. Hampir 98% pengusaha mikro itu atau super mikro itu kebanyakan perempuan. Nah, karena itu kemudian mereka sangat erat kaitannya dengan isu-isu terkait dengan pengasuhan anak dan kesehatan reproduksi. Nah, karena itu perlu kita pikirkan bersama mengenai kebutuhan mereka itu tadi.
Karena di satu sisi mereka berusaha atau bergerak di bidang ekonomi, tapi di sisi lain kebutuhan terhadap kesehatan reproduksinya, kebutuhan atas tugas-tugas pengasuhannya ini tidak bisa kita tinggalkan. Dan mohon izin juga Bu Bupati, kalau misalnya ada teman-teman dari kabupaten lain yang nanti ingin belajar di sini untuk melihat bagaimana strategi-strategi untuk mengadaptasi program-program ini langsung ke masyarakat, itu yang menyelenggarakan rapat di pasar, gitu kan? Itu ide-ide yang sangat brilian menurut kami, Bu. Dan ya Kementerian PPPA boleh juga nantinya bikin rakornas di pasar, gitu ya. Itu ide yang bagus sehingga menjadikan agar program pemerintah itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bersama-sama mengikuti launching pemberantasan rentenir di Pasar Banyuwangi dengan hitungan 3, 2, 1. Dengan gerakan pemberantasan rentenir di Pasar Banyuwangi, mudah-mudahan ini tentunya menjadi salah satu bagian ikhtiar kita untuk semakin menyejahterakan para pedagang pasar dan seluruh masyarakat Banyuwangi tentunya. Nama ini deh yang orange-nya. 32 kilo, yang 30 nanti. Jadi berapa? 8. Buat sama itu. Jualan di sini di mana Ibu? Ibu dari Saudi langsung jualan di sini. Lancar Ibu, jualan yang lebih tenang kan? Ini nggak bawangnya nggak usah plastik. Berapa jadi Bu semuanya Bu bawang? Ayam berapa Bu harganya sekarang Bu? Ayam kampung 85. Kan kampung 85. Kalau ayam apa? Ini adalah program Hari Belanja di Pasar Rakyat dan UMKM. Temanya saya lebih spesifikasi yaitu teman-teman dari Purna Migran dan teman-teman dari kepala rumah tangga, perempuan kepala rumah tangga, lalu juga perempuan korban kekerasan serta difabel. Nah, jadi tema hari ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mau belanja di tempat lain. Nah, dan alhamdulillah mudah-mudahan di program Hari Belanja Pasar dan UMKM yang kedua ini lebih baik lagi dan apalagi sekarang mendekati hari raya, sehingga kami berharap minat belanja dari teman-teman ASN, dari teman-teman BUMN, BUMD di pasar rakyat dan di UMKM meningkat dan menolong membantu teman-teman yang berdagang di pasar dan di UMKM. Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa perempuan sangat erat sekali kaitannya dengan keluarganya. Nah, itu perempuan yang bergerak di bidang ekonomi tentunya terkait dengan masalah pengasuhan untuk anak-anaknya juga harus diusahakan. Jadi perempuan itu seperti punya dua sayap lah. Di sebelah kanannya dia harus berupaya di bidang ekonomi, tapi di sebelah kirinya dia juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Masalah kita di Banyuwangi ini dapat mengalihkan keuangan di lembaga tabungan yang mudah, murah, dan cepat. Jadi tidak lagi yang lama-lama yang dipegang. Sudah murah. Itu yang kita gaungkan sehingga ini memberikan efek yang domino dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyuwangi. Konfirmasi Pak, literasi keuangan di masyarakat itu 38,8% ya? Iya, 2019. Artinya kan masih mudah sekali. Ini tugas kita bersama semua, tidak hanya kami semua, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa teruslah pahami tentang adanya lembaga jasa keuangan yang ada di sekitar kita.
sebagai produk yang ada tuh memanfaatkan gitu. Jangan sampai manfaat di pemanfaatan rekening. Nah, ini yang kita perbaiki gitu. Mohon izin Bu, ikut bertanya boleh Bu? Mohon maaf Bu, kami di Sabenan Lor dan Mas Pur Bu tidak bisa memaksimalkan penanganan Ibu dulu. Saya mohon maaf, tapi optimis. Yang kedua, kami ucapkan selamat pada Ibu. Kita kerja bakti ya Bu ya. Pak. disaksikan langsung dengan sikap langsung Presiden teruskan memberikan kepada Bupati Banyuwangi untuk meninjau pengasuhan hamil dan ini juga turut meninjau imunisasi kuda-kuda. Sudah tak sabar yang beberapa ini. Yang pertama, wah, ya selamat ya. Sudah antusias ya. Sudah tak sabar. Yang mudah-mudahan sehat. Apa itu semenjak pandemi atau Ya, semenjak pandemi. sebelum pandemi berapa? 90. Berapa Bu? 5 ya. Usia 13 tahun. Jauh ya. Ada ya, ini ya. Putranya Bu. Ibu siapa? Ya. Kapan ya Bu? Kalau nggak puasa ya. Semuanya ya, sehat selalu ya. Jualnya kemana Bapak? Penjualnya di Bali, dia di Banyuwangi. Apa? Mereknya apa Bapak? Tidak punya merek. Nggak punya merek? Tidak punya merek. Ya, ini udah jadi. Udah jadi izinnya buat Bapak. Jadi 10 tahun baru ngurus izin ya Pak? Iya. Ya. Dia semua perempuan nih Pak. Dia perempuan, tidak ada yang laki-laki yang laki saya. Ini manis, manis. Yang manis. Yang manis ini. Awal buka masih dua terus sampai 12, pernah 12. Kopi ini Modal awal berapa? 2,5 kilo. Modalnya berapa? 2,5 kilo jadi duluan 10.000 hanya 25.000. Iya, pertanyaan. 2,5 kilo. Iya, Itu jadi 2,5 berapa? kilo. 2 kilo setengah. Iya, Jadi kita atau sudah petanya? pertama yang 2,5 kilo Petanya. ya. Sampai sekarang ini buatan 2,5 kintal. Berkembang terus. Ya, berkembang. Dulu pernah sampai 3 kintal per 4. Sebelum Covid ini ya, sebelum Covid dari 2,5 Sangat banyak ya Pak. ya. Bisa buat PPHR ya Pak. Karena saya tanya, karyawannya sudah ikut BPJS Keluarga ya? Enggak, belum. Ya silakan ya Pak. Di
balai desa ada Pak. Jadi kalau Bapak mau daftar BPJS, tenaga kerjaan bisa di balai desa ya. Ini gajinya harian atau gimana? Per kiloan. Oh, kilo. Iya. Ya. Kiloan ya. Satu kilonya 2.000. Bikin gini ini. Iya, pokoknya satu orang itu 70.000, ada yang 70.000, ada yang 60.000 per harinya. Ya, jadi nanti setelah ilmu sudah ada, Bapak bisa ngurus PRT ya, yang penggunaan ini difasilitasi sama Dinas UMKM untuk PRT. Kalau sudah ada PRT-nya lebih terjamin kesehatannya, clear lah. Nanti ada yang atas dari Dinas Kesehatan. Nah, alamatnya Pak? Ya, benar ya. Selamat Pak ya. Jadi senang Pak ya? Ya, penonton di sini. Pak Camat kawal ya Pak Camat buat ngurus PRT-nya teman-teman. Kalau sebelum hendak hari-hari puasa itu saya 1,5 kintal. Kalau ini 2,5 kintal. 1,5 kintal kalau hari biasa ya. Iya. Kalau lebaran gini 2,5 ya. Iya. Karena karyawan nggak ada, biasanya ya 3 kintal. Katanya ini pandemi Pak, sampai berapa? Belum masuk 3 kintal seperempat. 3 kintal Iya. seperempat ya. Pak, ini kan tadi dikasih izin usaha, gimana Pak? Ya senang. Senang karena dapat apa Pak? Dapat izin, mau cari izin dan nggak bisa kita dulunya. Sekarang ada izin kita kan enak gitu. Ya diberi kemudahan, jadinya kan masyarakat enak, mau kemana kita jalannya enak. Ini dijualnya per kilo berapa Pak? Per kilo 22.000. Semua sama ya? Iya semua sama. Jadi ini saya waktu tahun acara sudah berpikir bahwa nanti gimana caranya kita bina nanti rengginangnya ini bisa jadian. Jadi kita berikan tambahan mineral. Ada mineralnya betul ya. Mikronutrien. Produk rengginang ini nanti itu bisa difortifikasi. Yang di dalamnya itu harus ada, bisa jadi nanti bisa misalnya sama Kimia Farma. Barangkali kalau seandainya memang tidak nututi dari bahan alami, misalnya dari udang dan sebagainya, bisa nanti ditempelkan mineral, misalkan zat besi atau zinc begitu, ditambahkan itu. Ini sangat penting. Dan ini akan menjadi unggulan, bisa jadi. Rengginang ini mungkin bukan hanya sekedar dikonsumsi saja pada saat lebaran dan sebagainya, tetapi juga sebagai obat juga untuk penanggulangan stunting. Siap. Sistem ya, baca semuanya ya. Oh saya, ya. Pak, ini saya. Oke ya. Oh iya, Silakan. Mas satu SMK ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP yang ada di Kecamatan Sari. Saya ingin dari Bapak Ibu semuanya ada yang menyampaikan ke saya tentang materi hari ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah menanggapi tentang permasalahan yang berkaitan dengan responsif gender. Ya, saya ingin Bapak Ibu bisa memaparkan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Kita istilahnya mengubah paradigma saja yang lama, bahwa kalau seorang perempuan
tidak harus hanya memasak. Itu contohnya salah satu Ibu. Jadi kita harus menyebutkan kalau kepada anak didik kita, kalau kita menyuruh contohnya kepada anak-anak tidak yang perempuan atau yang laki-laki begitu, tapi secara umum. Itu akan memberikan dampak efek yang terus berkelanjutan. Mungkin tidak dapat sekarang tidak dirasakan, tapi berikutnya akan bisa dirasakan di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, harapannya di dalam pembelajaran responsif gender ini, sekolahan di dalam melayani siswa itu tidak mengkhusus pada laki-laki dan perempuan, tetapi lebih ditonjolkan pada kemampuan mereka di dalam merespon atau mengambil pembelajaran-pembelajaran yang ada. Terutama bagaimana memberikan pelayanan kepada anak didik, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, bedakanlah sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya terus meminta pada seluruh kepala sekolah yang ada di Banyuwangi, mari kita terus berinovasi, berikan layanan pendidikan yang baik untuk anak didik kita, sehingga kita punya investasi yang baik ke depannya untuk Kabupaten Banyuwangi. Jadi tentunya kalau kita bicara gender di Kabupaten Banyuwangi dengan bicara gender di Tangerang Selatan misalnya, itu pasti akan jadi suatu hal yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara gender di Sumatera Barat misalnya, karena ada perbedaan budaya, agama, dan geografisnya itu tadi, yang menyebabkan kemudian yang Bapak Ibu ajarkan kan harus yang faktual, yang mudah dipahami oleh anak kita. Contoh soal misalnya yang sederhana yang umum lah misalnya, kenapa toilet laki-laki dan toilet perempuan itu jumlahnya itu harus banyak toilet perempuan, misalnya sederhana gitu Bapak Ibu sekalian. Itu kan masalah kebutuhan, pengalaman antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan toilet yang memiliki kebutuhan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Yang bapak-bapak tadi mana? Ada tiga ya? Semoga berkah di bulan Ramadan. Diimplementasikan maupun sekolahnya. Tadi kamu malu nggak bicara tentang menjaga alat reproduksi di depan laki-laki? Tidak. Kenapa? Karena itu kan memang harus dilakukan. Masa? Bahwa berbicara masalah kesehatan reproduksi ada satu lagi yang membuat penjenengan nanti akan siap menjadi seorang ibu, yang laki-laki siap menjadi seorang bapak yang nanti akan melahirkan keturunan. Karena banyak sekali kasus sekarang di Indonesia itu pasangan suami istri yang menikah, tentunya dengan usia yang dewasa ya, itu sulit mempunyai anak. Kenapa? Karena tidak memahami tentang kesehatan reproduksinya. Ya, salah satunya adalah bahwa penjenengan harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini penting teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian. Ya, jadi bagi perempuan sama laki-laki itu ada zat gizi yang berperan untuk reproduksi. Pada perempuan yang namanya sel telur, kemudian pada sperma yang untuk laki-laki. Ya, mulai sekarang penjenengan harus memperbanyak zat gizi yang sangat bagus untuk reproduksi perempuan, itu yang namanya yodium. Yodium itu banyak pada ikan laut. Ikan laut terutama di bagian kepalanya. Ya. Kemudian penjenengan kalau seandainya mulai sekarang banyak mengkonsumsi, jadi sampaikan kepada orang tua kalau masak sekali-sekali pakai ikan, apalagi Banyuwangi kaya dengan ikan, sangat ikan itu berbahaya. Kenapa? Supaya sel telurnya itu bagus, berkualitas. Nanti tanpa dicadari ketika penjenengan menikah itu penjenengan insya Allah akan mendapatkan keturunan yang bagus. Jadi ini penting sekali ya, termasuk rumput lautnya. Ya. Dan ikan laut itu tidak harus salmon kan gitu, tidak harus tenggiri yang mahal kan. Ikan teri itu juga bagus, apalagi kalau sudah
langsung dimakan bersama kepalanya kan bagus, ya. Kemudian zat gizi yang sangat bagus untuk reproduksi laki-laki itu yang namanya zinc, tahu ya, seng. Kalau bahasa kimianya itu namanya Zn. Nah, itu banyak juga pada produk laut, tapi terutama jenis kerang-kerangan. Jenis kerang itu ada kerang, kemudian udang, cumi, kepiting, lorju, apalagi wis pokoknya kerang-kerangan lah gitu ya. Tetapi ini yang paling penting teman sekalian, bahwa Dewa sekalian, penjenengan kalau makan yang laki-laki makan udang 1 piring, kemudian kepiting 1 piring, kerang 1 piring, itu spermanya akan tidak berkualitas. Loh, gimana sih Pak Andri? Bila dalam tubuh anak laki-laki itu kadar vitamin C-nya itu 0. Jadi tubuh seorang anak laki-laki itu bisa jadi kadar vitamin C-nya itu 0 bila laki-laki tersebut merokok. Jadi fotonya buat anak-anak, tapi ternyata mereka sebenarnya orang dewasa. Jadi kalian dari sekarang harus tahu dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan ini, terutama terkait dengan masalah ekspo dan seksualitas. Ini harus diwaspadai sejak sekarang ya. Motivasi aja dan dia makin berproduksi. Panggilannya Satu tahun ini jalan. Satu tahun insya Allah saya kita teks jadi kita mulai sekarang mencoba, walaupun kita labelnya nelayan tradisional, tapi selama bisa yang lebih baik, kenapa nggak lakukan? Bagian itu ya menangkap ikan. Tinggal disisain 3 biji. Gorengannya biar lebih bersih lagi. Jadi pokoknya harus bersih ya Bu ya. Oke. Ya. Gak apa-apa warungnya sederhana tapi harus bersih. Oke. Ya. Ada keran air yang di sini Bu. Kenapa? Pakai ember. Tidak ada Pak. Ayo, sapu sampahnya. Sambarin. Khusus barin. Kalau kita nggak barin, kosong. Kita kerja sama anak ini, yang
Sampai hitam itu ya? Ya. Setelah hitam itu dibelah, nanti kita diarahin, dipisahkan. Nah, untuk pemisahannya di sana. Ditempatkan di styrofoam. Hari biasa itu 500. Oh iya, makasih ya Pak Nada. Silakan Pak BPJS. Kalau ini satu lagi nelayan Pak. Oh iya. Jadi lebih aman ya Pak. Makasih ya. Masa apa? Usaha apa Pak? Makan. Aman ya Pak? Silakan Pak. Kalau masih jalan apa Pak? Mau makan juga? Jalan apa? Khususnya apa? Iya Bapak, jalan apa Pak? Apa ya Pak? Kadesnya nyerahkan, ayo. Nah, saya udah punya aja. Aku puasa lebih pahit. Oh iya. Selamat siang. Kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan pelangi, yaitu kepanjangan dari pelayanan hak induk Banyuwangi, yang dimana kami selalu mengikut sertakan juga bergabung dengan kegiatan Bunga Desa, yaitu Bupati ngantor di desa, di mana kita memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Sejauh ini hasil secara menurut Pak John berapa? Hasil daripada pelayanan pelangi ini, jadi sangat dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat sangat terbantu sekali. Jadi yang pertama, mereka tidak terlalu jauh untuk mendatangi tempat pelayanan kita seperti di kantor pelayanan Dispenduk Capil maupun di Mall Pelayanan Publik. Nah, mereka dengan kita datang langsung ke desa, mereka bisa dapat kita layani secara langsung. Memang ada beberapa kendala, jadi kalau memang
ada informasi yang lebih awal untuk titik pelayanan kita atau kunjungan kita di desa itu, mungkin masyarakat bisa lebih menyiapkan untuk persyaratannya. Gitu. Jadi kemudian yang kedua ada gangguan jaringan, itu aja. Kalau selama ini ya ada beberapa 1-2 untuk jaringan yang kurang mendukung, memang karena geografis daerah tersebut memang di lereng gunung. Gitu ya. Kira-kira nanti ini kan terakhir di bulan puasa. Ada program baru enggak untuk setelah Lebaran nanti? Ya, yang jelas kami akan, walaupun tidak ada kegiatan setelah Bupati Ngantor Desa, ini kegiatan pelangi ini akan terus berlanjut. Jadi kita akan berkunjung dari desa ke desa, dari satu kecamatan ke kecamatan lain, di mana nanti kita akan mengevaluasi daerah mana yang perlu kita segerakan untuk kita bantu untuk pelayanan admin ini. Jelas kita punya target, jadi memang hasil evaluasi kami, jadi potensi kependudukan, data kependudukan ini setiap desa bermacam-macam. Karena data kependudukan ini sangat dinamis sekali, ada mereka yang datang atau pindah kependudukannya. Ini kita akan mengikuti, kita evaluasi mana yang sekiranya masih potensi yang masih banyak perlu kita layani. Jadi kita tetap akan nanti kita lihat seperti di Bomo ini. Di Bomo ini untuk wajib KTP 1000 sekian katakanlah. Nah ini nanti mereka yang sudah miliki berapa, terus kurang berapa. Nanti itulah sebagai pedoman kita untuk turun ke desa. Kita butuh sosialisasi atau woro-woro ke masyarakat supaya masyarakat lebih mempersiapkan persyaratannya. Karena tidak hanya masyarakat datang kemudian minta dicetak KTP, itu kan tidak. Jadi mereka harus menyiapkan, oh KTP-nya kenapa rusak atau salah alamatnya dan sebagainya. Nah ini perlu data pendukung dan sebagainya. Kami berharap dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan adminduk ini, kami harapkan bisa hadir secara pribadi. Karena pelayanan adminduk ini, pelayanan kependudukan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Sekali lagi kami harapkan untuk masyarakat bisa mengurus data kependudukannya secara pribadi. Ya, hari ini kita melihat mengenai layanan perizinan, dan saya melihat bahwa Bu Bupati telah banyak mengembangkan inovasi terkait dengan mendekatkan layanan itu langsung ke masyarakat. Jadi saya pikir ini program yang perlu dijaga terus kembangkan. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Pengurus Bumdesma untuk PT LKM mungkin diajak ngomong secara teknis, diundang untuk diundangnya secara teknis, monggo biar lebih enak kan dan bimbingnya. Ya, kan kita berbagi jalan. Kepala desa. Iya, betul itu. Makanya dengan apalagi itu dengan sekian bulan. Karena pemupukan modalnya itu kalau dulu kan suntikan dari karena BRT. Pak izin, ini kan apa namanya susah ini kalau sudah begitu, karena ada Ya Pak, tapi tetap harus tenaga spesifikan ya. Iya. Sangat luar biasa. Desa Bomo sudah ini ya sudah banyak diselesaikan di tingkat desa. Jadi tadi lebih banyak dari desa tetangga dibandingkan dengan desa Bomo sendiri. Nah, untuk perizinan ini adalah mencapai rekornya untuk perizinan sampai 1.500 ya kita mengeluarkan perizinan. Jadi tidak hanya perizinan usaha tapi juga IMB untuk rumah kecil sudah kita keluarkan di Desa Bomo. Ini rekor bagi perizinan selama bunga desa nggak saya lakukan. Ya ini bunga desa terakhir sebelum hari raya. Nanti kita libur 1 atau 2 kali. Setelah itu kita
giat lagi untuk hubungan desa. Ya, kami atas nama pemerintah Desa Bungo mewakili seluruh masyarakat Desa Bungo menyampaikan terima kasih karena ini harapan bukan harapan kepala desa, harapan dari rakyat Desa Bungo, sehingga tadi Ibu Bupati, Ibu Widyandani Asara bisa melihat kegiatan-kegiatan, ada 10 titik tadi yang sudah kita laksanakan. Pertama, jenengan sudah lihat sendiri perbaikan jalan yang sudah kita laksanakan, biarpun dianggarkan dari dana PKT Padat Karya Tunai. Yang kedua tadi langsung merapat pembinaan posko pemberian susu kepada ibu bayi. Yang terakhir, lanjut gending yang terakhir sampai tahapan 1 sampai yang terakhir 9 bokap yang tadi selipisan itu yang sangat berkesan. Tadi statementnya Bupati merasa bangga berkunjung di Desa Bungo, acara bunga desa ini dari bunga desa 1 sampai 8 dia yang ke-9 kan desa kita, Desa Bungo, merasa bangga bila dibandingkan terutama masalah administrasi Dukcapil, karena kita itu paling kecil ini sudah melaksanakan masalah administrasi pendidikan. Ini yang tadi statement yang disampaikan oleh Bupati. Tapi atas nama pemerintah Desa Bungo, satu ucapan paling utama terima kasih kepada seluruh masyarakat kami yang ada, baik jajaran pemerintahan, kelembagaan pemerintahan, tadi semua nyepot baik dinasnya. Ini yang perlu kami rasakan. Semoga Ibu Bupati sangat berkesan sekali melihat antusias masyarakat kami, juga kuliner-kuliner kami yang kami tadi disampaikan oleh Bupati.